Diri bergerak memprotes perubahan fungsi lahan hijau dan pertanian produktif di Kabupaten Kediri yang berubah menjadi hotel dan kawasan perumahan, Selasa, 4 Oktober 2022. Ya, selain itu jadi curah hujan tinggi, kemudian kondisi alam juga sudah rusak. Selain itu di atas itu ada alih fungsi tanaman yang dulunya hutan sekarang menjadi lahan jagung. Nah, ini juga Degradasi lahan atau kerusakan lahan merupakan faktor utama penyebab menurunnya produktivitas suatu lahan. Degradasi lahan adalah kondisi lahan yang tidak mampu menjadi tempat tanaman pertanian berproduksi secara optimal dan hilangnya fungsi dari tanah, yaitu sebagai sumber air dan hara bagi tanaman, sebagai matriks akar tanaman berjangkar, serta sebagai tempat air dan unsur hara ditambahkan. Pada dasarnya, degradasi lahan disebabkan oleh penggunaan dan pengelolaan lahan tidak sesuai. Proses degradasi lahan biasanya dimulai dengan konversi atau alih fungsi penggunaan lahan, misalnya transformasi lahan untuk menjadi hal yang lain. Menurut data Kementerian Kehutanan hingga tahun 2003, tercatat bahwa alih fungsi lahan hutan mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Di lahan pertanian, terutama di daerah kering, degradasi lahan utamanya terjadi akibat erosi tanah yang dipercepat, penggunaan mesin pertanian yang berlebihan, dan penggunaan lahan kimia pertanian yang berlebihan. Terdapat 6 penyebab utama degradasi lahan, yaitu penggundulan hutan, kekurangan lahan akibat peningkatan populasi, buruknya penggunaan lahan, ketidakpastian kepemilikan lahan, praktik pengelolaan lahan yang tidak tepat, dan kemiskinan. Serta terdapat 2 faktor pendorong utama terjadinya degradasi lahan di Asia dan Pasifik, adalah terbatasnya sumber daya lahan dan peningkatan jumlah penduduk. Dampaknya adalah pertanian menjadi kecil, produksi per orang rendah, dan semakin banyak orang yang tidak memiliki lahan. Akibat dari kekurangan lahan adalah kemiskinan yang jika digabungkan, menyebabkan praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, yang merupakan penyebab langsung degradasi. Dikarenakan petani miskin terpaksa menebangi hutan, mengolah lereng curam tanpa konservasi, menggembalakan lahan secara berlebihan, dan menerapkan pupuk yang tidak seimbang. Lahan yang terdegradasi berat dan menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta hektar atau sekitar 25% dari luas wilayah Indonesia. Untuk lahan gambut dari sekitar 14,9 juta hektar atau 25% dari total luas gambut yang telah terdegradasi dan ditumbuhi semak belukar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama periode Januari sampai Agustus 2023, indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 267.000 hektar, yang tentunya akan berdampak pada kondisi tanah yang menjadi mati dan gersang. Dan akhir tahun 2022, kerugian akibat degradasi di lahan Indonesia diperkirakan telah mencapai angka 30.000 triliun. Adanya degradasi lahan menyebabkan beberapa dampak negatif seperti menurunnya produktivitas pertanian, hilangnya keragaman hayati, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir, kekeringan, pemanasan global, dan perubahan iklim. Penurunan produktivitas pertanian juga diikuti oleh beberapa dampak seperti penurunan pendapatan dan kesejahteraan petani yang akan memberikan efek negatif pada perputaran ekonomi dan sumber pangan Indonesia. Dalam teori ekonomi lingkungan, degradasi lahan, terutama yang dilakukan secara ilegal, akan menimbulkan biaya eksternal yang kemudian mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Dalam hal ini, pasar tidak lagi menghargai modal yang berasal dari sumber daya alam dalam proses produksi. Eksternalitas tersebut timbul karena beberapa produk biosfer seperti hutan bukanlah barang produksi dan tidak memiliki batasan kepemilikan yang jelas sehingga dianggap sebagai barang publik atau milik bersama. Eksternalitas yang ditimbulkan seringkali diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam komponen biaya suatu kegiatan. Contohnya, aktivitas perkebunan kelapa sawit akan menimbulkan eksternalitas berupa limbah cair. Limbah-limbah tersebut apabila tidak diolah dengan baik akan terbuang ke aliran sungai dan dapat mencemari air, sehingga dapat menimbulkan eksternalitas bagi masyarakat. Menurut FAO, produktivitas pertanian telah meningkat secara dramatis. Dampak degradasi lahan juga besar. Sebagian besar lahan pertanian, padang rumput, hutan mengalami degradasi yang serius.
Erosi air dan angin merupakan masalah utama, namun salinitas, sodisitas, dan alkalinitas juga tersebar luas. Permukaan air telah dieksploitasi secara berlebihan, kesuburan tanah berkurang, dan ketika hutan bakau ditebangi untuk budidaya perairan atau perluasan perkotaan. Erosi pantai merupakan dampak yang biasa terjadi. Dan yang terakhir, perluasan perkotaan telah menjadi bentuk utama degradasi lahan yang menghilangkan sebagian besar lahan pertanian terbaik dari produksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terutama pada daerah Asia Selatan, kerugian terbesar dari degradasi lahan adalah pada bidang pertanian yang produktivitasnya menurun karena lahannya telah digusur. Upaya besar telah dilakukan oleh petani perorangan, pemerintah nasional, dan lembaga internasional untuk melawan siklus kemiskinan dan degradasi lahan melalui penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Banyak keberhasilan yang telah dicapai, misalnya dalam penyebaran varietas tanaman unggul dan penggunaan pupuk dalam revolusi hijau. Selain itu juga harus dibarengi dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk. Karena jika pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka permintaan terhadap lahan akan semakin banyak, di mana akhirnya lahan pertanian dan hutan-hutan akan dialihfungsikan menjadi pemukiman, yang nantinya hal tersebut akan selalu terjadi hingga lahan pertanian dan hutan akan habis digantikan dengan pemukiman dan bangunan-bangunan yang akhirnya dapat menjadi bencana yang tidak dapat dicegah ataupun dikendalikan. Salah satu contoh degradasi lahan yaitu pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit di areal hutan rawa gambut Dripa, Provinsi Aceh, telah memberikan dampak negatif pada lingkungan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan agar kualitas tanah dan lingkungan dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan. Mengingat lahan gambut sangat rentan terhadap degradasi, maka pada lahan gambut yang telah terlanjur dibuka supaya dapat melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi, misalnya dengan mengatur sistem drenasi atau blocking kanal dan kedalaman air tanah untuk menghindari kebakaran lahan gambut serta menghambat proses emisi karbon yang berlebihan. Pada kasus alih fungsi lahan, upaya yang bisa dilakukan antara lain edukasi, komitmen semua pihak, peraturan yang terlaksanakan, pengawasan dan penindakan sesuai hukum yang berlaku, terutama sawah dan kawasan konservasi, tidak boleh dialih fungsikan.